Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz semua ini kawan-kawan saya Ustaz semua ini Pak. Ini bukan tanya jawab ya, ini hanya kita ini sekedar diskusi. Ya, karena semua kita udah tahu semua ini ya kan. Alhamdulillah. Jadi begini Ustaz. Iya. Ada yang mau kami tanyakan Ustaz. Ya Ustaz, apa itu Ustaz? Ada satu majelis zikir namanya Miftahul Jannah. Kalau kita ambil dari artinya kan kunci sorga. Alhamdulillah. Kira-kira Ustaz, majelis zikir ini apakah zikir itu hanya sekedar lepas zikir dari mulut atau harus diamalkan? Sementara zikir itu kan artinya kan mengingat Allah. Mengingat Allah. Jadi pengamalan itu bagaimana Ustaz? Sebenarnya begini Ustaz. Mungkin apa yang saya jawabkan nih, Ustaz semua udah tahu juga ini. Yang dimaksud zikir itu hakikatnya ialah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri mulai dari jiwa raga kita, perbuatan kita, perkataan kita, atau apapun aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan ini, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat zikir. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah. Artinya bukan hanya sekedar tak ada Tuhan yang kusembah selain Allah, tapi tak ada Tuhan yang mengawasi hidupku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tak ada Tuhan tempatku bergantung dan berserah diri kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada Tuhan yang berikan kita rezeki malamnya, makanan dan minuman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikatnya segala aktivitas kita dalam hidup ini, tindak tanduk kita, laku kita, itu semuanya kita serahkan kepada Allah. Oleh sebab itu hendaknya kalau kita ingin menyerahkan kepada Allah, maka kita serahkanlah yang terbaik. Lisan kita, lisan yang terbaik. Hati kita, hati yang terbaik. Tindakan kita, akhlakul kita, betul-betul akhlakul karimah yang terbaik. Itulah sebenarnya hakikat zikir. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, jangan kita hanya terbayang tak ada Tuhan yang kusembah selain Allah, tapi tak ada Tuhan yang menghidupkanku kecuali Allah, tak ada Tuhan yang mematikanku kecuali Allah, tak ada Tuhan yang mengawasi hidupku kecuali Allah, tak ada Tuhan tempatku menyembah, menyerahkan segala ibadah, menyerahkan segala urusan dan perkaraku kecuali hanya kepadamu. Dan Ustaz, satu lagi Ustaz. Ini kita ada majelis zikir. Yes. Bagaimana majelis zikir ini selain daripada dia untuk tetap eksis di tengah masyarakat, bagaimana pula dia agar majelis zikir ini memang betul-betul majelis namanya majelis zikir? Apakah ada solusi dari Ustaz atau memang majelis zikir harus dibuat atau hanya sebatas retorika saja atau kayak mana Ustaz? Tidak usah. Kalau kita betul-betul membuat majelis zikir itu, memang betul-betul kita arahkan, kita ajak para jamaah itu untuk menyerahkan segala laku hidup kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti jamaah kita itu betul-betul lisannya akan betul-betul lisan yang selalu diridhai Allah, perbuatan yang diridhai Allah. Nah, inilah sebenarnya tugas dan kewajiban kita. Bagaimana kita bisa mendidik masyarakat atau majelis itu menjadi orang-orang yang betul bertindak, berlaku, berbuat hanya menurut perintah Allah. Dan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Ustaz-ustaz, kita semua sebagai orang yang mengelola zikir ini, maka kita harus yang pertama, ya kan, pertama sekali bagaimana kita meletakkan lisan kita, perbuatan kita betul-betul lisan yang diridhai Allah. Kalau lisan kita tak diridhai Allah, bagaimana kita harus menerapkan kepada jamaah kita untuk supaya lisan mereka diridhai Allah? Maka kita harus memulai dari diri kita dulu. Terima kasih. Itulah seputar pertanyaan tentang majelis zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi majelis zikir kita Miftahul Jannah. Semoga ustaz-ustaz yang ada di sini dapatlah bergabung sekiranya. Amin. Supaya ridho Allah, berkahnya Allah turun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Umur tadi